Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung beberapa hari lalu menggelar rapat paripurna istimewa DPRD penyampaian pidato Wali Kota Bandar Lampung masa jabatan 2021 hingga 2024. Rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan Wakil Wali Kota Dedi Amarullah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi. Rapat paripurna ke-8 masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 dalam rangka paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung penyampaian pidato Wali Kota Bandar Lampung masa jabatan 2021-2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Agipun yang terhormat Bapak Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Ajak Eva Duyana ST, yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Dedi Amarullah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yang terhormat Saudara Komandan Kodim 0410 Bandar Lampung, yang terhormat Saudara Kapolres Bandar Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Negara, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, yang terhormat Saudara Asisten dan staf ahli di lingkungan sekretariat Kota Bandar Lampung, yang terhormat Saudara Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Badan dan Kepala Dinas Kota Bandar Lampung, yang terhormat Saudara Ketua Penggerak PKK, Ketua dan Penggerak Persatuan, Ketua IKA Kota Bandar Lampung, yang terhormat Saudara pimpinan partai politik Kota Bandar Lampung. Terima kasih hadir dengan kita warga dari PDI Perjuangan, dari Partai Gerindra, Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Yang terhormat saudara rekan pers dan hadirin yang kami hormati. Mengawali pembukaan rapat paripurna ini, karena kita bersama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas kehadiran saudara kami terima kasih dan kehadiran yang setinggi-tingginya. Paripurna Dewan yang kami hormati, pada hari ini Jumat tanggal 28 Februari 2021 di kantor Gubernur Lampung pagi tadi telah dilaksanakan prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji terhadap 7 kepala daerah di Provinsi Lampung hasil pilkada tahun 2020. Salah satunya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yaitu Ajak Eva Duyana ST selaku Wali Kota dan Dr. Andes Dedi Amarullah sebagai Wakil Wali Kota. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Lampung dan mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan diberi harapan semoga pembangunan Kota Bandar Lampung dapat terus meningkatkan dan semakin maju dengan Kota metropolitan serta mampu mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi kota sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, bersaing, berbasis ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung hasil pilkada tahun 2020, maka tetap saya partai demokrasi yang penuh dengan dinamika dan persaingan, namun tetap dapat berjalan dengan sukses, aman, damai, dan lancar. Hal tersebut lain merupakan wujud kedewasaan kita dalam berdemokrasi yang telah kita sepakati dan perjuangkan bersama dalam proses melahirkan regenerasi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun di skala daerah. Setelah pilkada serentak 2020 berakhir dan telah dilantiknya Wali Kota dan Wali Kota pada hari ini, maka kini saatnya kita bersatu semuanya harus menempuh pasangan politik ini. Semuanya untuk berniat gerak dan langkah dari kemajuan daerah dan kesejahteraan
Inilah saatnya kita melangkah bersama untuk membangun Kota Lampung yang kita cintai ini, mewujudkan janji-janji dalam kampanye baru untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini saatnya kita bekerja siang dan malam untuk memastikan setiap masyarakat di seluruh pelosok Kota Lampung bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan dan terobosan dalam mengurangi ini rasio serta ketimpangan antar wilayah dalam pembangunan. Paripurna Dewan yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada Wali Kota Banyak Panggilan SK dan Wakil Wali Kota kepada Putra Presiden Papua. Perjuangan telah menanti di depan mata. Harapan dan bisa masyarakat Kota Lampung begitu besar di pundak Bapak Ibu Ketua tentunya Ketua Komando Saudara Wali Kota dengan didukung oleh jajaran birokrasi yang ada, dengan sinergi dan kerjasama sejajar dengan DPRD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, akan mampu sinergi menjalankan berbagai program dan kegiatan prioritas yang akan dicapai dalam kesejahteraan masyarakat Kota Lampung yang kita cintai ini. Masyarakat harus dapat dirangkul dan juga partisipasinya untuk bersama-sama mewujudkan harapan yang kita cita-citakan. Kita harus memahami bahwa pembangunan hanya akan berhasil apabila ada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Lampung. Semua pihak tentunya menaruh harapan besar kepada Saudara Wali Kota dan Calon Wali Kota untuk dapat memperjuangkan kepentingan yang telah diberikan dan dapat memberi daerah ini secara sungguh-sungguh dengan penuh kesamaan. Kami yakin dan percaya bersikap semangat, kerja keras dan kerja cerdas serta didukung kemampuan dan pengalaman Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta support dari seluruh elemen pemangku kepentingan. Insya Allah, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dapat memenuhi harapan masyarakat yang telah menunjukkan pengalamannya kepada Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sidang Paripurna Dewan yang saya hormati, bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 23 garing 487 garing SD tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya ketentuan Komisi 11 pada angka 2 menyatakan bahwa wali kota yang telah dilantik menyampaikan pidato sambutan sebagai wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD telah melakukan surat edaran kepada hari yang bersama. Di dalam surat edaran tersebut, maka pada persoalan telah menjatuhkan agenda paripurna terkait pidato wali kota Kota Lampung hasil pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 14.00 ini. Bahwa dengan telah dilantik wali kota dan wakil wali kota serta telah dilaksanakannya salah terima jabatan dari pihak wali kota kepada wali kota definitif, maka ini masyarakat Kota Lampung khususnya Kota DPRD Kota Lampung sebagai representasi perwakilan masyarakat Kota Lampung ingin mendengarkan dan mengetahui secara garis besar langkah-langkah dan kebijakan strategis yang akan diambil oleh Saudara Wali Kota dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Kota Lampung untuk periode 5 tahun yang akan datang. Untuk itu, dalam kita memasuki acara pokok paripurna kita ini yaitu menyampaikan pidato Wali Kota Lampung masa jabatan 2021-2024. Maaf, 2021-2026. Waktu dan tempat yang bersama. Special Discount Anniversary Chandra. Dapatkan diskon hingga 50% untuk produk busana mulai tanggal 18 hingga 21 Maret 2021. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Polresta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Kesabaran dan jerih payah atas sebuah kreativitas lokal menjadi jawaban proses kehidupan. Dalam Indonesia Bangga pada hari dan jam berikut.
hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Maut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, usai dibuka oleh Ketua Dewan, rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung yang digelar secara terbuka ini dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Wali Kota Bandar Lampung masa jabatan 2021 sampai 2024, Eva Duyana. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Forkopimda, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyatakan dirinya bersama Wakil Wali Kota Bandar Lampung Dedi Amarullah akan berkomitmen menjalankan amanah masyarakat untuk membangun Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Kami pun yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPR Kota Bandar Lampung, yang terhormat Wakil Wali Kota Bandar Lampung, yang terhormat Forkopimda Kota Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Dr. Andes Teman HM, Bapaknya nggak datang, kebetulan tadi atas mendatang, ada tamu dari Pak Herman, salam buat Bapak Ibu semuanya, dan kita berjalan bersama Pak Herman, insya Allah nanti lain waktu Pak Herman akan datang untuk menyanyi bersama pendamping saya. Kemarin saya yang mendampingi Pak Herman, tapi sekarang Pak Herman akan mendampingi saya. Dan juga yang terhormat Sekretariat Kota Bandar Lampung, para asisten Sekretariat Kota Bandar Lampung, para staf ahli pemerintah Kota Bandar Lampung, inspektur, sekretaris DPR, kepala badan, kepala dinas lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, dan juga di sini ada beberapa partai, ada PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Nasdem, dan juga PKS. Terima kasih banyak. Dan juga di sini ada MC dan juga ada Ibu. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Mudah-mudahan dengan sama-sama Kota Bandar Lampung sudah luar biasa, luar biasa. Dan juga terima kasih kepada PS, PD Cetak, maupun Polri, dan juga yang terhormat undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul pada hari ini dalam rangka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Bandar Lampung di lingkungan Kota Bandar Lampung dengan agenda penyampaian pidato Wali Kota Bandar Lampung periode 2021-2026. Izin saya buka di sini ada KPU Kota Bandar Lampung, yang mohon maaf, dan juga ada Bawaslu. Kemarin kita tersebut sekarang kita ada saudara. Jadi mohon maaf lahir batin bukan Eva melupakan, tapi untuk lupa.
pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan visi dan misi Kota Bandar Lampung untuk tahun 2021 dan 2026 sebagai berikut. Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, berdaya saing berbasis ekonomi kemakmuran masyarakat. Untuk menyampaikan visi tersebut, maka kami merumuskan visi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala matang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 4. Pengembangan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Mengembangkan masyarakat agraris berbudaya, mengembangkan budaya daerah untuk pembangunan masyarakat yang religius. 6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan pemerintahan yang baik, bersih, berkemitraan dengan masyarakat di dalam dunia usaha dan pengelolaan untuk membangun UKM yang luar biasa di Kota Bandar Lampung. 7. Mempertahankan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara sehat, bersih, nyaman, dan juga masyarakat Kota Bandar Lampung harus lebih luar biasa. Maka dari itu saya bersama Pak Deddy Abdullah dan Pak seluruh teman-teman dari DPR, di mana kita akan bersama-sama menuntaskan untuk masalah sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. 7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bersama berbasis ekonomi di lingkungan perkotaan. Dan juga saya berharap untuk kepada semua SKPD bantu saya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kota Bandar Lampung bersama UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena saya dan tadi alhamdulillah pertama yang akan kami lakukan adalah turun ke lapangan untuk melihat kecamatan di mana di sana tempat yang banjir, dan mudah-mudahan bersama kami dan juga DPR dan juga Kopinda kami kita akan turun supaya kita lihat juga mudah-mudahan depan bersama saya insya Allah banjir yang ada di Kota Bandar Lampung tidak ada. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Halo Mama, selamat pagi. Talkshow hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade maksudnya. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews.
Pemirsa, selain berkomitmen membangun Bandar Lampung, istri mantan wali kota Herman HN ini bersama wakilnya Deddy Amarullah juga akan terus berupaya mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Lebih dari itu, mantan anggota DPRD Lampung ini bertekad akan membawa Bandar Lampung berada pada zona hijau penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bunda Eva tidak ada program 100 hari. Setiap hari dilatih, besok mulai dilatih. Karena sekarang masa pandemi, jadi Bunda Eva akan keliling dulu melihat masyarakat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Bunda Eva akan menyusuri sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung bersama Pak Ibu. Kita akan melihat sungai-sungai di Kota Bandar Lampung ini. Mudah-mudahan kan alhamdulillah sudah mengurangi banjir. Mudah-mudahan untuk prioritas pembangunan apa aja, Bu? Kalau flyover sama drainase kita sama underpass kita underpass flyover sudah tidak ada, tapi kita akan memperbaiki trotoar dan juga nanti trotoar akan kita ganti. Pembangunan Pak Herman sudah luar biasa, Bunda dan Pak Deddy Abdullah akan mempercantik Kota Bandar Lampung. Di mana Kota Bandar Lampung kan adalah kota provinsi. Tadi Bunda juga banyak ngobrol sama Mas Yadi kemarin. Nah, nanti kita akan karena kan selama ini Pak Herman tidak pakai konsultan ya. Kemudian nanti mungkin pakai konsultan supaya nanti pembangunan di Kota Bandar Lampung mungkin luar biasa. Karena kalau nanti juga Bunda akan jemput bola ke pusat dan juga Bunda nanti akan dibantu Pak Sekda dan juga Pak Deddy Abdullah. Kita akan jemput bola untuk pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi, Bunda tidak membangun flyover. Bun, ada rencana untuk membuat 2 jalur nggak seperti kata Bapak? Iya, ada. Nanti rencana kita juga ada di 2 jalur. Nanti deh, Bunda akan panggil wartawan, mungkin hari Senin. Bunda akan panggil wartawan, di mana nanti insya Allah ya, nanti Bunda akan panggil, nanti akan Bunda rincikan apa yang akan Bunda kerjakan bersama Pak Deddy Abdullah. Kalau sekarang baru hanya garis besarnya saja, tapi Bunda bersama Pak Deddy Abdullah, karena beban Bunda dan Pak Deddy ini luar biasa. Pembangunan Pak Herman luar biasa, makanya Bunda juga harus luar biasa. Makanya kerja sama antara pemerintah dan DPR Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda dan juga harus berjalan dengan baik bersama masyarakat itu dengan baik supaya perjalanan pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung makin baik. Sekali lagi inilah Kota Bandar Lampung yang harus kita jadikan kota yang tercantik. Nanti Bunda lihat, nanti Bunda akan visi misinya akan Bunda bicarakan dengan bersama konsultan yang akan datang nanti kita akan bicara dan wartawan Bunda minta masukannya, dukungannya dari seluruh masyarakat bertokoh agama, tokoh masyarakat. Ayo kita sama-sama membangun Kota Bandar Lampung. Pembangunan kan sudah bagus, sekarang kita tugasnya adalah mempercantik. Bun, kalau untuk perekonomian sendiri, ya. sekarang ini kan di masa pandemi ini perlu artinya perbaikan perekonomian masyarakat. Apalagi masalah UKM ya. Nanti Bunda juga akan banyak bicara kepada UKM. Dan juga nanti Bunda akan panggil, akan diskusi sama pedagang-pedagang, masuk UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Lagi banyak yang Pak Sekda juga cerita, ada yang cerita katanya ini begini-begini, tapi nanti akan kita bicarakan. Karena kita Kota Bandar Lampung ini memang adik kita banyak dari UKM. UKM juga kalau misalnya UKM baik, insya Allah. Nah, tapi UKM ini kan juga kadang-kadang itu tadi yang kayak kemarin ada di Teluk itu kan kebanyakan UKM yang bukan dari Kota Bandar Lampung. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada guru-guru besar yang ada di Kota Bandar Lampung, bahwa kita harus mengangkat UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Di daerah kita lebih bagus luar biasa. Coba lihat di PU. Kalau kita rangkul makanya, apalagi kita kan sudah zamannya Pak Herman, UKM yang ada di PU itu kan sudah dirangkul semua. Nah, sekarang nanti kita akan bantu mereka gimana caranya, apa nanti kita bekerja sama dengan Bang Wawai, kita akan bantu mereka ya. Kita akan bantu mereka membantu mereka dengan kita kasih kredit dengan tidak ada bunga. Ya, kredit dengan tidak ada bunga. Ya. Dan
Dan kan nanti Bunda ada yang akan cerita sama wartawan, tapi nanti ya nanti karena ini kayak Dedi udah kecapean. Bunda, karena kita dari pagi ya, Bunda, Pak Dedi, Pak Sekda juga mungkin udah kecapean. Tapi tugas pemimpin adalah tidak ada rasa capek, tidak ada rasa capek. Karena mudah-mudahan Bunda bersama Pak Dedi, karena mungkin gaya pemimpinan perempuan beda ya. Kalau Bunda dari hati, karena Bunda pengennya segala sesuatunya harus kita duduk sama-sama, kita pecahkan sama-sama. Kalau Bunda sama Pak Dedi mungkin tidak akan bisa ada jalan keluar. Tapi kalau kita sama-sama, apa sih yang nggak bisa terjadi? Kayak Lidi saja, kalau kita sama-sama insya Allah susah dipatahkan. Tapi kalau sendiri, nah maka dari itu mudah-mudahan kita bantu seluruh masyarakat, terutama dari DPR, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan juga Kopinda juga kita bantu. Makanya ini Bunda berharap memang kita harus silaturahimnya harus sering. Bun, satu lagi Bun. Biar bisa semuanya bisa berjalan dengan baik. Bun, di zaman Pak Herman kan sempat ada program untuk keringanan pembayaran IND. Apakah ini akan tetap berjalan Bun? Oh iya dong, harus. Apa sih yang nggak dilakukan kalau untuk pemerintah, untuk masyarakat? Pak Herman baik, Bunda dan Pak Didi harus lebih baik. Makanya bantu Eva dan mudah-mudahan dari Kota Bandar Lampung ini kan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Apalagi program Bunda Eva nanti ini kan pesantren kita akan dirikan juga. Nah ini akan kita lihat mana pesantren yang pas jaga untuk sekolah Kristen juga akan kita rangkul, sekolah Buddha kan sini kita juga banyak. Nah mudah-mudahan nanti umat beragama di Kota Bandar Lampung zamannya Pak Herman luar biasa, zamannya Bunda Eva. Seperti diketahui, pasangan Eva Dwiana dan Dedi Amarullah dilantik Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2021-2024. Pada 26 Februari lalu, bersama 6 kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Acara pelantikan digelar di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung.